Baik, baik. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya aturan ya. Baik, 30 menit, 20 menit gitu ya. 30 sampai 35 baru 15 atau itu saya dengan Pak Dr. Sidik. Prof. Sidik. Baik, silakan mulai. Baik, Ibu. Jangan lupa rekod. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ya, apakah anak-anak hari ini bersemangat belajar? Oke, baik. Kira-kira adakah yang tidak berangkat ke sekolah hari ini? Alhamdulillah, semuanya hebat. Semuanya datang dan datang tepat waktu untuk hari ini. Nah, karena sudah hadir semua, maka untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat dari materi yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, oke, Nak Nurul sebagai ketua kelas, silahkan pimpin doa teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih Nak Nurul sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, hari ini kita memasuki tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, maka Ibu akan memberitahu dulu tujuan dan indikator pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak perhatikan ya, Ibu akan bacakan tujuan dan indikator pencapaian kita untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui diskusi kelompok asal energi pada makhluk hidup, peserta didik mampu menyelidiki rantai makanan pada ekosistem dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang hasil karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, gambar tentang rantai makanan, peserta didik mampu menguraikan informasi penting yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar ke dalam tulisan dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian, dari indikator pencapaiannya, yaitu menganalisis rantai makanan, merancang tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem, menguraikan informasi penting yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, kemudian menganalisis, menguraikan properti daerah untuk materi SBDP kita, serta bagaimana cara menggunakan properti tari. Oke, dari tujuan pembelajaran serta indikator pencapaian yang Ibu sampaikan, Ibu harap anak-anak bisa memahaminya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, pastinya anak-anak di sini sudah pada hafal semua. Karena apa? Karena setiap hari Senin ketika kita upacara bendera, kita selalu menyanyikan lagu nasional. Salah satunya adalah lagu Garuda Pancasila. Baik, kita bisa mulai menyanyi terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa
kasih banyak. Nah, ayo Ade. Ade masih terlihat lemas. Kenapa Ade? Ade tidak sarapan kah hari ini? Nah, pagi tadi tidak sarapan ya. Oh, sarapan tapi sedikit. Berarti kurang semangat belajarnya nanti. Kok agak lemes-lemes gimana? Nah, oke, Ade dan teman-teman sekarang kita mulai tepuk PPK dulu. Biar semakin semangat Ade dan teman-teman. Oke? Oh, baiklah. Oke, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Luar biasa memang anak-anak ibu kelas 5B ini ya. Baik. Nah, tadi ibu sudah tanya ke Ade, kenapa Ade lemas, tidak sarapan. Nah, sekarang ibu tanya keseluruhan. Selain Ade, apakah kalian sudah sarapan? Wah, alhamdulillah sudah. Kemudian, adakah di antara kalian yang pagi ini sarapan dengan telur ayam? Baik diceplok ataupun didadar. Wih, pintarnya Indra sarapan dengan telur ayam ceplok. Baik Indra dan teman-temannya. Ibu lanjut ya. Karena apa? Nah, di sini di pembelajaran 2 kita ini ada gambar telur ayam ceplok di piring. Nah, tadi Indra sarapan dengan telur ceplok. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, lezat bukan telur yang Indra makan tadi? Wah, pastinya lezat ya. Kemudian, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu, bagi kita semua untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Karena apa? Nah, karena di dalam telur, telur itu mengandung protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, tahukah kalian telur yang kalian makan itu berasal dari mana? Wah, pintar. Si Ayu pintar menjawab. Apa Ayu? Ya, benar. Telur yang Indra makan tadi berasal dari induk ayam. Nah, kemudian ayam tersebut mendapat energi untuk menghasilkan telur tersebut dari mana? Ayo coba, siapa yang bisa menjawab? Nah, ini masih menyangkut di pembelajaran satu kita kemarin. Oh iya, benar. Benar sekali, Brilianti. Brilianti menjawab, nah, ayam mendapatkan energi dari makanan yang dimakan oleh ayam tersebut. Nah, karena sudah mendapatkan energi sehingga ayam tersebut bisa menghasilkan telur. Nah, kemudian sama ibu telurnya diceplok, ya, digoreng ceplok, dimakanlah buat sarapan si Indra tadi. Oke, baik. Pintar anak-anak ibu ya. Kemudian di sini tadi masih ada sangkut pautnya ya dengan energi ya. Jadi di sini aliran energi pada sebuah rantai makanan, yaitu perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam bentuk zat makanan. Dan terjadi saat suatu makhluk hidup itu memakan makhluk hidup lain. Kemudian ada terdapat hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi untuk melakukan aktivitas hidupnya, dan energi tersebut dapat diperolehnya dari makanan. Nah, jadi proses konsumsi itu tadi ya, proses transfer atau perpindahan energi. Jadi ketika kita konsumsi makanan, nah itu adanya proses transfer. Nah, kemudian rantai makanan itu pada puncaknya disebut konsumen puncak. Jika konsumen puncak punah, maka tidak ada lagi pemangsa bagi konsumen dua. Akibatnya apa? Nah, akibatnya populasi konsumen dua akan meningkat. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk IPA ya, anak-anak. Sepertinya anak-anak kok masih lemes gitu ya. Baru tadi udah ada sarapan telur ceplok, ada yang sarapan dengan rawon. Kok masih lemes sih? Nah, jadi kan Ibu gimana gitu ngelihatin kalian. Oke, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa dilanjut anak-anak. Siap deh, Ibu lanjut ya. Dari sini tapi kira-kira sudah paham belum ya? Alhamdulillah sudah paham. Oke, baiklah sekarang Ibu lanjutkan.
Nah, masih tentang rantai makanan, masih tentang ekosistem. Jadi di sini Ibu ada sedikit ya teks non fiksi, yaitu berarti kita masuk ke bahasa Indonesia. Nah, di teks non fiksi sebelumnya Ibu tanya dulu apa sih teks non fiksi? Di pembelajaran satu kita juga sudah membahas yang namanya teks non fiksi. Di sini ada lagi teks non fiksi. Apa sih teks non fiksi? Ya, benar sekali Jaskia. Teks non-fiksi adalah tulisan yang ditulis bersandar pada hal-hal yang sifatnya faktual, nyata. Jaskia tadi bilang non-fiksi itu nyata, Bu. Benar atau fakta. Berarti sesuai dengan kenyataan, kejadian nyata. Oke, sekarang kita baca, kita cermati. Anak-anak silahkan lihat di layar slide proyektor Ibu. Dilihat baik-baik, dicermati bentuk dari teks non-fiksi yang Ibu tampilkan di layar depan kalian. Baik. Nah, sudah paham sekalinya, udah tahu apa teks non-fiksi. Kemudian, apa sih yang Ibu masukkan ke dalam teks non-fiksi yang ada di layar ini? Nah, benar, tentang rantai makanan yang ada di laut. Di situ ada fitoplankton, ada zooplankton, ikan kecil. Kemudian ada ikan sedang, ada paus ikan besar, dia yang bergigi itu. Oh iya, benar sekali Noval, yang bergigi runcing. Ya, giginya. Oke, habis itu kemudian ada pengurai. Dari sini maka kita bisa ambil kesimpulan ada beberapa kosakata. Kalian tahu kan? Sudah menemukan kan? Silahkan kalian catat di buku kalian kosakata yang ada pada teks non-fiksi yang Ibu tampilkan di sini. Silahkan dicatat. Oke, setelah selesai dicatat, silahkan angkat tangan. Kalian sebutkan. Sambil Ibu lihatkan, benar tidak jawaban kalian. Nanti Ibu kita cocokkan bersama di slide tayangan Ibu. Siap? Oke. Nah, si Faid sudah angkat tangan menunjukkan hasil dari pencarian kosakata yang ada dalam teks non-fiksi. Si Faid menuliskan ada beberapa. Coba, ayo kita Faid koreksi bersama dengan Ibu bersama teman-temanmu. Kosakata yang Faid temukan di dalam teks non-fiksi tersebut ada apa saja? Kita cocokkan. Oke. Ya, benar. Faid menjawab di situ ada ekosistem laut. Ya, di situ ada biotik. Kemudian ada ekosistem sawah, ada ekosistem padang rumput. Kemudian ada tuliskan Faid, ada produsen, ada pemangsa, kemudian ada predatornya. Nah, oke, silahkan. Nopal sapri. Apa nopal sapri? Ada herbivora, Bu. Oh iya, oke. Kemudian, siapa lagi? Ada konsumen, Bu. Oh iya, bagus, sudah. Oke. Nah, karena kalian semua sudah menuliskan kosakata yang ada pada teks non-fiksi, maka sekarang Ibu berikan contoh membuat karangan non-fiksi berdasarkan kosakata di atas atau kosakata yang sudah kalian temukan. Contohnya kalian menemukan tadi si Faid menemukan produsen. Oke, di sini Ibu ada contoh kosakata produsen. Di sini ada paragraf singkat ya. Jadi fitoplankton disebut juga produsen karena dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Proses ini disebut dengan fotosintesis. Oke. Kemudian lanjut ke tapi sebelumnya sudah paham belum? Ibu nggak mau loh kalau belum paham nanti Ibu lanjut, kalian kebingungan di akhir ketika mengerjakan LKPD. Jadi Ibu mau fokusnya dulu, kalau misalkan anak-anak sudah paham, oke, kita lanjut. Kalau semisal belum paham, silahkan tanyakan mana yang belum paham, nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Sudah selesai sekalinya sudah paham semua tentang teks non fiksi. Kemudian lanjut. Oke. Di sini di SBDP kita belajar tentang properti tari. Sebelumnya Ibu tanya dulu. Oke. Si Saifa mengikuti seni tari kan? Ya, pasti tahu apa sih properti tari. Ayo Saifa, coba kasih tahu ke teman-temannya.
Benar, properti tari adalah perlengkapan atau alat yang kita gunakan ketika menari. Oh iya, benar sekali Hana. Hana menjawab kipas. Ya, kipas adalah salah satu contoh properti yang digunakan ketika menari. Ya, udeng. Boleh juga, udeng. Ya, orang Jawa ada pakai udeng. Ya, itu juga salah satu properti yang digunakan ketika menari. Sip, pintar. Jempol untuk kalian semua. 2 jempol, mau berapa jempol? Woi, oke. Sip. Karena kalian sudah tahu apa sih properti tari tersebut, tadi sudah disampaikan kepada Hana Saifa. Kemudian sekilas di sini Ibu ada tampilkan video di sini, ada nama tariannya apa, kemudian properti yang digunakan apa. Jadi kalian simak ya di sini ya. Nanti ini juga nanti tugasnya masuk ke LKPD. Kalian disuruh mengisi tabel, membuat tabel tentang tari daerah, tariannya apa, kemudian propertinya apa. Nah, nanti tugasnya juga masih ke apa namanya masih dalam video ini ada gitu. Jadi kalian nanti bisa menyimak dengan memperhatikan baik-baik tayangan video yang Ibu tampilkan ini. Oke? Oh, oke. Baiklah, bisa dimulai. Silakan dilihat baik-baik. Apa properti yang peralatan yang digunakan ketika tari caping ngacak ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur yang menggunakan para petani saat darah. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian tarian turuk langgai. Tari turuk langgai Ayo ini diam, jangan menirukan ngobrol. gerakan Simak onggas, video Ibu ya. kelinci, dan monyet yang kalian bisa mempraktekkan dengan teman-teman ya. Menambah ke intinya. Atau sering disebut dadak key property, key property topeng. Perhatikan tarian berikut ini. Baiklah, ada yang ditanyakan dari tampilan video? Oh, tidak. Oh, berarti sudah tahu semua ya. Di dalam tadi sudah disajikan tarian ini berasal dari mana. Kemudian properti yang digunakan itu apa. Memang anak ibu tuh luar biasa. Pintar, pintar semua 2 jempol pokoknya. Kan senang jadinya belajar ya. Karena semangat. Kemudian tentang tari ya, anak-anak nanti akan Ibu sampaikan juga, Ibu kasih lihat juga contoh tarian tradisional. Di sini ada Ibu tampilkan tari gantar. Nah, kalian pasti sering dengar, apalagi anak-anak yang ikut seni tari, pasti tahu apa sih tari gantar. Nah, berasal dari mana sih tari gantar? Nah, di sini akan Ibu tampilkan tari tradisional, yaitu tari gantar yang berasal dari Kalimantan. Bisa kita simak bersama ya, sambil kita lihat properti yang digunakan apa sih. Nah, oke, siap, siap. Semangat sekali semuanya. Ya Allah, Masya Allah. Benar-benar semangat. Ibu lihat di belakang. Nah, ada Ana Yolanda, kemudian ada Brilianti, kemudian ada Melvin. Semuanya ikut gini-gini, ikut bergoyang. Nah, ini adalah salah satu contoh tari tradisional, tari gantar. Tadi ada properti yang digunakan. Kira-kira ada yang tahu apa properti yang digunakan? Udeng. Oh, oke. Tadi mereka ada pakai udeng ya. Kemudian tongkat. Ya, oke, tongkat. Nah, benar, tongkat. Terus apa lagi?
Iya, benar. Tongkatnya memang ada dua yang dipegang. Ada yang kecil, ada yang ukurannya pendek, kemudian ada yang panjang ya. Jadi yang pendek dipegang tangan kanan, yang panjang dipegang tangan kiri. Untuk kali ini memang kalian ya Allah benar-benar luar biasa, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Paham? Oke. Apa? Siapa tadi bertanya? Oh, iya Raja. Tanya apa, Nak? Hmm, tadi tidak mendengarkan ya. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tari Gantar itu berasal dari Pulau. Ya, benar. Dijawab oleh Jaki. Pulau Kalimantan. Ya, oke. Setelah kita belajar IPA tentang rantai makanan, kemudian bahasa tentang teks non-fiksi. Ke- Kemudian kita SBDP belajar tentang properti tari. Nah, sekarang siap-siap ya Ibu bagi kelompok. Ibu bagi menjadi empat kelompok. Tidak boleh memilih. Sudah Ibu tentukan siapa saja kelompok anggur, apel, jeruk, dan semangka. Kenapa? Ya, kenapa? Ada yang ditanyakan? Eh, ya, oke. Asifa bertanya, kenapa Bu nama kelompoknya dinamakan nama-nama buah Bu? Iya, karena apa? Buah itu segar, warnanya cerah. Supaya apa? Supaya pikiran kalian juga cerah, pikiran ibu, pikiran kalian, semangat kita segar gitu ya. Semangat pokoknya lihat buah-buahan tuh segar. Bayangin aja udah segar sekali. Ya oke sudah ibu bagi kelompok anggur, Christian Anna Gofur, apel Faid Naufal Alfioga, jeruk ada Jaki Irwan Rijal Yusuf, kemudian semangka ada Raihan Noval Melvin Inayah Gofur ya. Oke, bisa sudah? Oke, silakan. Duduk di kelompoknya masing-masing. Nggak boleh berantem, nggak boleh berebut. Oke, siap? Nah, karena satu kelompok, ya satu apa kekompakan, harus kompak ya. Oke. Iya, karena sudah duduk di kelompok masing-masing, kita Ibu bagi LKPD ya, lembar kerja ya. Nanti kalian diskusikan. Oke? Oke. Kalian diskusikan untuk IPA. Di sini ada dua soal, silakan kalian menguraikan ya hubungan makanan nih di sini ada kalian uraikan nanti hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi, kemudian rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi? Kalian uraikan jawaban kalian, ya, dengan kalimat bahasa kalian sendiri-sendiri. Nggak boleh bertengkar pokoknya ya, harus didiskusikan. Kemudian LKPD kedua, di sini tetap kalian diskusikan, kalian merancang karangan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri-sendiri, dengan kosakata yang kalian temukan tadi. Maka tuangkanlah ke dalam LKPD ini. Kalian tuangkan, kalian rancang, oke? Menggunakan kosakata yang ada pada tabel yang sudah kalian temukan tadi. Siap? Oke, bisa lanjut? Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah LKPD SBDP, di mana kalian harus membuat tabel, kalian mengaitkan nama tarian dengan properti yang digunakan. Jadi materi di sini, KPD di sini mengaitkan ya. Kalau properti tarian ini propertinya apa? Tarian itu propertinya apa? Misal tari payung. Tari payung itu properti tarinya payung. Paham dari sini? Memang anak-anak ibu tuh pintar betul. Ya, nanti kalau sudah selesai, ibu siapkan kertas karton ya. Nih, nanti kita bermain bersama, kita menyusun bersama, membuat rantai makanan ekosistem air atau laut yang di materi awal tadi ya. Ada zooplankton, kemudian ada fitoplankton, ada ikan kecil, ikan besar, ikan sedang, ikan besar ya, kemudian ada pengurai. Nanti bisa kertas karton, kita tempel, Ibu siapkan juga nanti kartu bergambar ini ya. Nanti kita tempel secara bersama-sama, kita susun di depan. Siap? Oke, siap. Silakan kerjakan. Kalau sudah selesai, silakan presentasi ke depan. Siapa yang cepat, kelompok siapa yang duluan, silahkan maju ke depan, silahkan presentasi. Untuk kelompok lain, silahkan menanggapi, beri tanggapan, boleh berikan saran, masukan kepada kelompok yang presentasi. Siap? Dimulai dari sekarang.
Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, 15 sampai 20 menit ya. Oke. Wah, kelompok anggur siap maju duluan. Nah, siap mempresentasikan. Baik. Untuk kelompok yang lain silahkan mendengarkan, silahkan beri tanggapan. Oke? Tidak boleh ribut. Wih, kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok anggur. Oke, selanjutnya kelompok semangka. Wih, pintar sekali. Kelompoknya juga pintar sudah menanggapi ya. Pintar sekali. Oke. Iya, oke, silakan kelompok jeruk. Ya Allah, mantap sekali murid-murid ibu ini. Semuanya sudah maju, sudah presentasi, sudah memberikan tanggapan sebaik mungkin. Ya. Nah, dari belajar kita hari ini, ayo kelompok jeruk duduk di tempatnya, tidak boleh ribut. Oke, dari pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Nah, oke, kesimpulannya yang pertama di materi IPA, terdapat hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi. Karena semua makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan aktivitas hidupnya. Dan energi tersebut dapat diperoleh dari makanan. Pintar. Kemudian yang kedua, jika konsumen puncak punah, maka tidak ada lagi pemangsa bagi konsumen kedua. Akibatnya, populasi konsumen kedua akan meningkat. Konsumen kedua merupakan pemangsa bagi konsumen pertama. Sehingga hal ini juga berpengaruh pada jumlah populasi konsumen pertama yang menurun akibat banyak dimangsa oleh konsumen kedua. Untuk bahasa Indonesia, dapat kita ambil kesimpulan teks non-fiksi itu adalah tulisan yang ditulis bersandar pada hal-hal yang sifatnya faktual atau nyata. Kemudian yang SBDP, properti tari adalah semua perlengkapan yang digunakan dalam tarian. Baiklah. Nah, karena sudah menyelesaikan lembar kerja, sekarang Ibu kasih evaluasi mandiri ya. Nggak boleh mencontek. Karena apa? Karena materi yang ada di sini sudah kita bahas bersama, kemudian sudah disampaikan pada kelompok, setiap kelompok sudah dipresentasikan. Nah, jadi sekarang Ibu kasih soal evaluasi mandiri. Siap? Oke, siap. Ya Allah, cepat betul murid-murid Ibu ini, karena 5 soal ya. Nah, laju betul, Badalis itu menguraikan. Nggak apa-apa, pintar. Pintar. Nggak ada yang tanya, dapat berapa, Bu? Nih, Ibu kasih lihat ya. Ibu kasih lihat nih, Ibu kasih lihat nih. Nih, semuanya mendapatkan nilai 100. Wih, hebat. Berarti pembelajaran kita hari ini dari awal sampai soal evaluasi yang kalian kerjakan, berarti di sini kita bisa benar-benar bisa gitu sampai menarik, sudah sampai selesai menarik kesimpulan juga tadi, berarti sudah paham. Jadi bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, karena sudah selesai pembelajaran ini dan kayaknya kita capek-capek gimana gitu ya sudah mengerjakan ya. Lihat tadi udah lemes, udah capek Bu, tangan nih Bu, nulis Bu. Ya oke, kita ice breaking dulu. Kalian pernah mendengar lagu Naik Delman kan? Pada hari Minggu ku turut. Oke, sambil kita gerakan biar rileks tangan kita, biar enggak kaku karena tadi bilangnya jari-jari kaku. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hah, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembelajaran kedua kita hari ini. Semoga anak-anak diberikan wawasan yang luas, pemahaman yang kuat tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin pembelajaran kedua hari ini sudah selesai. Jadi, mari Nak Nurul sebagai ketua kelas silakan pimpin doa bersama-sama.
Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Alhamdulillah Oke, sudah selesai cukup. berdoa. Jadi sekarang Halo, anak-anak bisa pulang. halo, Iya, Bu. cukup, cukup, cukup. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya Oke, tunggu ya sebentar. Halo, ya, bentar Bu, bentar. baik, Bu. Oh, iya. Oh, mau ambil barangnya. Aku lagi ujian. Ayo, sorry ya ke dapur. Ayo. Halo, Ibu. Halo. Ya, Ibu. Ah, terima kasih. Luar Baik, biasa Ibu. Anda sudah Terima kasih, menguji. Bu. Jadi saya mau mengatakan ke Anda ketika ini aku punya ya. Ini kau punya. Kau ada bawa ini? Ada ini. Halo. Ya, Ibu. Yes, ya. Oh, harus ini. Ibu, Ibu siapa namanya? Ibu Winda, Bu. Saya suka suaramu. Suara saya cempreng ya, Bu. Saya suka suaramu. eh Mungkin karena ituin dengan waktu buru-buru ya. Iya, Ibu. Nah, suaramu sudah lantang. Masih ada? Yuk, apa lagi? Sudah. Oh iya, makasih ya. Baik. Jadi saya mau mengatakan ke Anda, ketika Anda apa itu sih ide mengidentifikasi masalah. Nah, apa itu menurut Anda? Mengidentifikasi masalah itu berarti kita mencari solusi gitu, Bu. Mengidentifikasi masalah dari yang saya hadapi di kelas itu apa saja seperti itu kendala, Ya. misalkan tentang model yang saya gunakan atau tentang penyampaian saya ke anak-anak sampai membuat anak-anak motivasi kurang atau apa seperti itu, Bu. Oke, Jadi, sekarang sudah kan? ya, Bu. Nah, itu Anda Anda berarti kan punya masalah, ya? Benar, Bu. Sehingga Anda mencari solusi toh? Benar, Bu. Anda punya masalah. Nah, Benar, Bu. masalahmu apa yang di sana? Eh, Tadi Anda sudah sebut sih, masalahmu apa sebenarnya di sana? masalah saya itu, Bu, ketika saya identifikasi ya, Bu, tentang penggunaan model pembelajaran saya, Bu, yang belum maksimal. Oke, sekarang Anda pakai model pembelajaran apa? Yang ini saya menggunakan PBL, Bu, problem based Oke, learning, Bu. baik. Mari kita lihat. Anda sudah menggunakan model pembelajaran mulai dari apersepsi. Apa tuh apersepsi? Persepsi itu memberikan pertanyaan ke anak, Bu, tentang materi sebelumnya, pokoknya Oke, tentang iya, memulai materi pembelajaran. sebelumnya kan itu biasa-biasa saja, toh? Kan Benar, begitu Bu. ya? Benar, Bu. Anggap begitu. Sekarang, Anda punya tema apa? Tema saya hubungan antar makhluk hidup, Bu. Tema 5 ekosistem. Oke, sekarang aku tanya. Baik, Bu. Pada saat, kan sudah diajarin, pasti sudah diajarin dosen. Ketika Oke. kita mau menyampaikan materi apa pembelajaran dimulai dari apersepsi, apakah langsung disebut tema kita? Sekarang saya Tidak. tanya Ibu tadi, apa Ibu buat tadi? Saya tadi menyebutkan tema dulu, Bu. Nah, itu kan. Iya, Bu. Benar, Bu. Jadi itu masalahnya. Kalau saya mau mengatakan, saya mau sarankan begini. Anda punya masalah sudah dua aksi loh Anda buat ya. Benar. Ibu siapa ini? Winda, Ibu Bu. Winda. Ibu Winda, Anda sudah dua aksi Anda buat di kelas. Tapi ternyata tetap kita apa namanya? eh melakukan apa ya? Apa saya bilang? Walaupun kita suaranya sudah wow, tapi ternyata kita lupa juga ya. Soalnya Anda kan diuji ditanya apa itu masalah, apa tuh solusi masalah. Anda kan akan solusi sehingga Anda bilang tadi ke saya bahwa kita pakai model pembelajaran. Saya mau mengingatkan, ketika Anda suruh menyanyi satu Garuda Pancasila, iya Garuda Pancasila Ya, kan? benar, Bu. Saya tanya, Garuda Pancasila ada kaitan dengan temamu? Tentang nasional, Bu. Ambil. Makanya kita harus berpikir kritis. Anak kan harus disuruh berpikir, apa yang aku harus buat ketika anak-anak?
apakah yang cocok dengan lagu apa namanya berjajar pulau-pulau ini? Coba kau nyanyi. Coba kau angkat suaramu. Dari 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 Sabang ya, sampai Merauke kan? Yang ya cocok Bu. itu tak? Dari Tanya dulu. Sabang Ah, sampai cukup. Merauke Coba. berjejar Cukup, 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 pulau. cukup. Halo, cukup. Kan itu lagu yang kau harus ajarkan ke anak-anak ya. Baik Di Bu. untuk itu. Karena apa Ibu bilang? Itu ada kaitan dengan kau punya tarian. Kan itu ya. Benar Bu. Kau punya tanaman yang ada di sekitar, hewan, kan itu ya. Benar Nah, Bu. jadi dipikir baik-baik lagi untuk apa itu masalah yang Anda sudah mengidentifikasi dan Anda bilang tadi aku akan membuat apa model. Nah, itu yang saya mau ajarin. Dari kemarin saya mau mengatakan ke guru-guru, sebelum jangan sekali-kali Anda langsung membuat tema yang ada di depan. Biarin aja dulu. Karena apa yang terjadi tadi? Anda sudah taruh cepluk telur. Ya. Kenapa Anda diam aja? Anda tinggal bertanya kan ke anak-anak. Halo, Dedi. Halo, Tommy. Sarapan apa tadi pagi? Kan disuruh berpikir. Ya. Baru dia, saya direbus telur. Kan tunjuk satu-satu. Kan ini cuma rupa di skenario kan Anda sendiri yang itu. Nah, Anda yang jawab, Anda yang bilang, Anda yang jawab sendiri. Itu memang karena situasi sekarang. Tapi enggak apa-apa. Karena sudah merubah seperti anak-anak kan. Luar Benar. biasa Anda. Saya kasih jempol Anda. Alhamdulillah. Hanya, Terima kasih. eh, jadi hanya itu yang saya mau mengatakan. Jangan sampai ketika kita mau memberikan materi yang lain, materi ini tapi yang menyampaikan lain lagi. Itulah yang Anda disuruh agar supaya model pembelajaran yang kau bawa disuruh apa? Apa? Berpikir. Model pembelajarannya harus apa? Berpikir, Berpikir. Kritis. berpikir kritis. Tapi ternyata apa? Guru lagi yang menyuapkan begitu ya. Benar Bu. Jadi itu Bu. Jadi apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, oke menurut saya. Hanya jawab idemu awal itu apa? Sehingga Anda membuat satu solusi. Di dalam pembelajaran seorang guru yang profesional, jangan sampai ketika di dalam pembelajaran itu masih persepsi. Baru, kenapa tidak dibawa? Contoh saya mau bilang, baru mah. Contoh tanah di gastar ya. Itu contohnya. Pernik-perniknya itu ya maksudnya ya. Benar Bu. Iya Mbak. Benar Bu. Adakah di rumah Ibu antara itu yang pernah pergi mau dari Jawa kah dari mana? Adakah sama Ibu atau anak-anak disuruh bawa supaya enak? Ibu Ya. bawa, anak-anak bawa ditunjuk. Anak-anak apa ini? Wah, itu akan kaitan dengan materi. Materi. Belum dikasih, belum dikasih materi Anda disuruh apa ya? Anak-anakku yang ganteng, anak-anakku yang cantik. Apa tema kita pada pagi hari ini ya? Yang tadi sudah dikasih contoh, Ibu sudah kasih contoh begini. Apalagi kelas 5 Ibu kan? Ya, benar. Tingkat tinggi. Kalau 13. Jadi itu, jangan kita selalu. Jadi di bawah, bukti fisiknya ini, tapi saya anggap Anda luar biasa ketika Anda sudah tampilkan apa namanya media yang ada. Misalnya PPT-mu itu. Ya, belum lagi kau sudah kasih video. Sudah bagus. Tadi videonya Garuda Pancasila. Kan kasih nyanyi misalnya. Tapi mana Ibu punya ekspresi Garuda Pancasila ini? Harus begini Bu. Jangan cuma. Tapi suara Ibu sudah lantang. Tapi mana? Ada penilaian loh di PPL 1, 2, 3, 4. Intonasi suara. Ibu sepertinya kelihatannya hanya mau merintah. Kan begitu. Ada saya dengar kalimatnya. Harus ada irama dulu. Intonasi suara sangat-sangat mempengaruhi. Tapi saya suka Ibu punya suara sudah ada. Tinggal mengatur intonasi Baik, dengan volumenya. Kan betul ya? Baik, Volume seperti di radio. Naik turunnya. Jangan datar-datar atau seperti kelihatan Ibu memerintah aja ke murid. Enggak. Mana benar. senyum Ibu. Ibu tadi memang ada senyum. Tapi ketika di inti, saya mau bilang Bu, di inti, di awal Ibu sudah senyum-senyum, Ibu membawa sesuatu, anak-anak paling terkejut. Ibu ngajar di mana, Bu? Saya di Suryanata Ibu, di SD 010 Ulu. Nah,
Ya, di Suryanata. Ibu sudah bawa dengan kejutan-kejutan yang ada sebagai guru yang profesional. Ya, bawa itu. Ibu punya materi yang ibu akan sampaikan biar sedikit-sedikit atau seperti kemarin saya bilang, kau mau menjaga dengan ekosistem, bilang mau jaga kebersihan, bawa itu sampah sedikit, taruh di plastik. Sapu, nggak usah bawa sapu, taruh di sudut, tinggal bawa ini apa, ditunjukkan ke anak. Mereka lebih senang, atau dipanggil anak itu, sini nak, coba Iya. anak ambil yang sana. Ya, kan skenario anggap disuruh anak itu bersih-bersih. Itu menandakan apa? Satu contoh. Disuruh anak berpikir, apa ya itu? Kenapa si Budi nyapu? Yang pasti di antara anak-anak yang ada yang pinter, dia akan jawab, oh supaya bersih Bu Guru. Benar. Wow, mana jempol Ibu? Ibu nanti di terakhir saya lihat sudah itu. Tapi mana di awal? Itu awal yang paling kita harus lihat lagi. Karena masih pagi. Anak-anak masih ngantuk. Apalagi sekarang. Ya sekarang sudah libur sih. Tidak Iya. masalah. Tapi itu ya Bu. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, Itu masukannya, Ibu. diperhatikan. Berikut. Soalnya Pak apa sih tidak ada. Baik. Eh Ibu, di mana letak hotsnya? Kalau hostnya tadi, di LKPD-nya tadi menguraikan, Ibu. Apanya? Misalnya. Teks Contoh. non-fiksi tadi, Bu. Dari kosakata, disuruh saya menguraikan. Suruh Oke. menguraikan. Yang Ibu lihat kan misalnya menguraikan. Itu masuk C berapa? C4, Ibu. Ya kah C4 Ya, itu? menguraikan, Ibu. Kan menganalisis, Ibu, 4. Menganalisis tadi dari Anda menguraikan, ya. Jadi ada mengorganisir. jadi menganalisis ini yang itu. Ya, Sekarang Anda mau kasih ke anak-anak supaya mereka bisa memahami bagaimana? Memang Anda sudah baca, Anda sudah. Cuma tertutupkan karena Anda punya media. Wah, 2 jempol untukmu. Anak-anak langsung lihat, wow, ibu guruku. Apalagi yang waktu awal ibu sudah bawa sedikit-sedikit yang sesuai tema-tema ibu. Sudah langsung dikasih gini ke anak-anak. Kan begitu ya? baik, Bu. Itu saya mereka tunggu-tunggu ke ibu kejutan-kejutan dengan masalah yang dialami. Kenapa saya hanya nilainya sekian anak-anak cuma 10%. Tapi dengan gaya ibu yang, saya lihat ibu punya gaya enak. Apa namanya? Gerakan-gerakan ibu itu luar biasa. Tinggal dipoles-poles Anda akan itu. Karena itu yang ditunggu di PPL 1, PPL 2, PPL 3, PPL 4. Itu Baik, aja. Ibu. Karena di gestur, Ibu, gestur itu dinilai. Ketepatan waktu nilai interaksi. Ibu punya interaksi dengan anak-anak, Anda panggil anak itu, kasih contoh di depan, bawa gambarnya. Jangan cuma bilang, ini ya, oh ya betul, benar. Mana ancungkan jempol, mana smile-nya, mana apa namanya tepuk ininya, walaupun ibu sendiri digini-giniin, waduh si Budi ganteng kok, kalian sudah bilang ganteng, paling anak-anak belum, ibu juga cantik, pasti akan begitu. Ya, Bu. Jadi itulah solusi yang Anda harus lakukan dengan melihat aturan. Nah sekarang apa itu TPACK? Teknologi, pedagogik, art knowledge, Bu. eh, Pedagogi. Teknologi, pedagogik, konten, knowledge. Oke, sekarang eh coach itu apa? Apa, Ibu? H itu apa? H itu apa? Mohon maaf, Ibu. Bisa diulangi, Ibu? HOTS itu apa? Oh, high Singkatan dari order HOTS. thinking skill. Luar biasa Anda. Baik, saya kira itu ya. Baik, Ibu. Anda belajar lagi, membaca lagi, melihat lagi ketika Anda mau mendapatkan guru yang profesional di awal pembelajaran. Karena Anda akan, kemarin Anda ikut apa nasional kan, akan Oke. dikatakan guru yang hebat. Ya, Baik, di Ibu. mana Terima kasih. senyummu? Ini, Di Bu. sini senyumku. Oke, Terima kasih banyak, baik. Ibu, masukannya. Minta doanya Tadi ada supaya di bisa itu lanjut ya. ya, Ibu. Oke, baik. Ibu ada itu ya tadi, ada recording ya. Ada, Ibu. Oke, panggil temanmu yang selanjutnya. Baik, Ibu. Silakan. Terima kasih banyak, Bu. Izin keluar, Ibu. Silakan. Baik, Bu.